Apakah seorang pemimpin harus punya hobi membaca? Sebenarnya pengambilan kebijakan tidak hanya didasarkan pada membaca buku saja. Untuk mendapatkan insight pengambilan kebijakan, beberapa pemimpin sukses mempelajari keberhasilan dari negara lain serta berdiskusi dengan orang-orang hebat di bidangnya. Dari masukan tersebut, mereka menyesuaikannya terlebih dahulu dengan kondisi negaranya baru, kemudian mengambil kebijakan. Istilah kerennya adalah kontekstualisasi. Video ini membahas bagaimana framing kontekstualisasi dipraktikkan oleh Lee Kuan Yew, pemimpin yang membawa Singapura menjadi salah satu negara maju di dunia. Tonton video ini sampai habis agar memberikan kamu insight bagaimana cara membangun mindset untuk menjadi salah satu pemimpin perubahan. Singapura, sebuah negara kecil dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, berhasil tumbuh menjadi salah satu negara maju di dunia. Memisahkan diri dari Malaysia pada tahun 1965, Singapura saat itu memiliki banyak tantangan ekonomi, termasuk pengangguran massal dan infrastruktur yang buruk. Singapura hanya memiliki luas wilayah sekitar 728 km persegi atau sedikit lebih besar dibandingkan wilayah DKI. Jakarta seluas 661 km persegi. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura berhasil melakukan transformasi luar biasa di segala bidang. Singapura saat ini identik sebagai sebuah negara yang memiliki kemajuan di bidang industri dan jasa, populasi yang terdidik dan terampil, serta sistem pendidikan yang berkualitas tinggi menjadi pilar utama kemajuan negara ini. Infrastruktur kelas dunia dan kebijakan ekonomi yang sangat terbuka terhadap investasi asing telah menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan global. Ekonomi Singapura mengalami kemajuan yang menakjubkan. Pada saat merdeka, pendapatan per kapita warga Singapura hanya sebesar $428. Namun sekarang pada tahun 2025, pendapatan per kapita warganya mencapai $65.422 atau meningkat hampir 153 kali lipat. Singapura menjadi gambaran bahwa dengan kepemimpinan yang visioner, kebijakan yang tepat, investasi dalam sumber daya manusia, serta pemerintahan yang efisien dan bersih dari korupsi, sebuah negara kecil dan miskin dapat mencapai kemajuan yang luar biasa. Semua orang bersepakat bahwa kemajuan di Singapura berkat hebatnya kepemimpinan Lee Kuan Yew, atau kita panggil saja dengan nama Pak Lee. Ada banyak sekali pelajaran kepemimpinan bisa kita ambil dari Pak Lee. Pak Lee selalu memperhatikan permasalahan maupun sistem di negara lain. Ketika terjadi permasalahan, Pak Lee berupaya memikirkan alternatif kebijakan preventif dengan visi jangka panjang sehingga permasalahan serupa tidak terjadi di Singapura. Beliau juga selalu mencari solusi dari praktik terbaik di negara-negara yang lebih maju. Solusi itu tidak serta-merta diterapkan di Singapura, namun beliau sesuaikan dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, politik yang ada di Singapura. Pada awal tahun 1970-an, Jepang menghadapi masalah penyakit Minamata dan polusi berat. Penyakit Minamata adalah sebuah keracunan akibat pencemaran lingkungan oleh limbah merkuri organik yang dibuang oleh pabrik kimia ke perairan sekitar. Merkuri tersebut kemudian terakumulasi dalam ikan dan makanan laut yang dikonsumsi masyarakat setempat. Sebagai Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew menyadari satu hal yang sama antara Jepang dan Singapura. Sama-sama mengalami industrialisasi yang pesat. Artinya, masalah yang terjadi di Jepang juga berpotensi terjadi di Singapura suatu hari nanti. Singapura tidak bisa menunggu sampai masalah polusi muncul baru kemudian ditangani. Akan sangat berbahaya bagi perekonomian mereka jika polusi dibiarkan berkembang dulu lalu diperbaiki. Belakangan akan menjadi
bencana. Terlebih lagi, sebagian besar perusahaan di Singapura merupakan perusahaan multinasional besar. Polusi dan pencemaran akan menyebabkan perusahaan tersebut pergi dari Singapura dan menyebabkan ketidakpercayaan akut pada Singapura. Menyadari urgensi penanganan polusi, Pak Lee segera membuat unit pengendalian polusi yang menjadi bagian dari kantor Perdana Menteri. Pak Lee berdiskusi dengan para pejabatnya dan banyak membaca literatur terkait pengendalian polusi. Pak Lee juga belajar ke banyak negara. Ketika berkunjung ke luar negeri, Pak Lee melihat bagaimana negara maju menempatkan pabrik jauh dari pemukiman sehingga polusi industri tidak mengganggu kesehatan masyarakat. Dia juga mempelajari bagaimana negara-negara tersebut mengendalikan polusi lalu lintas. Kebijakan-kebijakan tersebut dia coba bumikan pada konteks Singapura. Kebijakan standar lingkungan yang ketat mulai dibangun bagi semua industri baru sebelum mereka mulai beroperasi. Pengawasan dilakukan secara konsisten untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Pendekatan ini berhasil mencegah terjadinya pencemaran besar-besaran seperti yang dialami negara lain. Langkah proaktif ini mencerminkan visi Pak Lee dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan melalui kebijakan berbasis bukti dan kontekstualisasi sesuai kondisi lokal Singapura. Hasilnya, meskipun berkembang pesat sebagai pusat industri dan perdagangan, Singapura mampu menjaga kualitas lingkungannya tetap baik hingga kini. Sebentar. Apakah menurut kamu pemimpin proaktif seperti ini perlu ada di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Kesempatan berkunjung ke luar negeri merupakan kesempatan Pak Lee untuk belajar dari kesuksesan negara tersebut. Dalam perjalanannya ke London dan New York, Lee tidak hanya menikmati hiburan atau pameran seni. Ia mengamati bagaimana masyarakat dan pemerintahan mereka berjalan efektif dan bertanya pada dirinya sendiri, mengapa mereka berhasil? Ide-ide yang Pak Lee dapatkan tidak langsung diterapkan begitu saja ke Singapura tanpa penyesuaian. Pak Lee selalu mengaitkan setiap gagasan dengan tantangan nyata negaranya sendiri. Baginya ide tanpa relevansi lokal hanyalah teori kosong. Jika sesuatu dianggap layak dilakukan untuk kemajuan Singapura, maka semua hambatan harus dihilangkan demi mencapainya. Selain dari berkunjung dan melihat langsung, Pak Lee juga menekankan betapa pentingnya diskusi dengan orang-orang yang berpengetahuan. Pak Lee pernah menyatakan, Anda tidak boleh mengabaikan pentingnya diskusi dengan orang-orang yang berpengetahuan. Ini bukan sekadar ungkapan, tetapi sebuah prinsip yang mendasari pendekatan kebijakannya. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi, seringkali kita terjebak dalam tumpukan dokumen dan data. Namun, Pak Lee menunjukkan bahwa ada cara yang lebih produktif untuk memahami kompleksitas suatu masalah. Pak Lee percaya bahwa dalam pertukaran singkat, kita bisa mengambil inti dari pengetahuan dan pengalaman seseorang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendalami bidangnya. Bayangkan dalam 1 jam makan malam dengan para ahli, kita bisa mendapatkan wawasan yang mendalam tentang isu-isu yang mungkin kita hadapi. Kebijakan yang efektif tidak hanya dibangun dari teori, tetapi juga dari pengalaman nyata dan pemahaman mendalam tentang konteks. Diskusi dengan orang-orang pintar memberinya perspektif yang lebih luas, memungkinkan dia untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya relevan, tetapi juga inovatif. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita untuk membuka diri untuk berdialog, mendengarkan, dan belajar dari mereka yang memiliki pengetahuan mendalam. Karena pada akhirnya kebijakan yang baik lahir dari pemahaman yang mendalam. Dan pemahaman itu sering kali datang dari percakapan yang bermakna. Jika kamu pernah belajar ilmu kebijakan publik, framing yang dilakukan Pak Lee disebut sebagai kontekstualisasi. Kontekstualisasi adalah proses menyesuaikan atau mengadaptasi suatu kebijakan, strategi, atau praktik berdasarkan karakteristik unik dan kondisi spesifik suatu negara, wilayah, atau komunitas. Mekanisme ini penting karena sebuah kebijakan yang berhasil di satu tempat belum tentu efektif jika diterapkan secara langsung di tempat lain tanpa mempertimbangkan perbedaan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan institusional. Ada beberapa poin penting tentang kontekstualisasi. Pertama, kebijakan harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat setempat agar dapat diterima dan dijalankan dengan baik.
Kedua, kondisi ekonomi dan sumber daya yang tersedia harus diperhitungkan agar implementasi kebijakan realistis. Ketiga, struktur pemerintahan dan kapasitas institusi juga memengaruhi bagaimana sebuah kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Keempat, konteks politik seperti stabilitas pemerintahan serta dukungan dari pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan. Kontekstualisasi memastikan bahwa solusi yang diadopsi bukan sekadar meniru model luar negeri secara mentah-mentah, tetapi benar-benar relevan dengan kebutuhan dan tantangan lokal. Ini adalah kunci untuk membuat kebijakan menjadi efektif dan berkelanjutan. Kita kembali lagi ke Pak Lee. Pak Lee menyeimbangkan antara pembelajaran teoritis melalui bacaan serta pengalaman praktis lewat observasi langsung dan refleksi kritis terhadap aplikasinya di lapangan. Pak Lee juga memahami bagaimana mengambil sari pati pemikiran dari orang-orang berpengetahuan. Pak Lee membuat kebijakan berbasis bukti, menggunakan data serta teori sebagai fondasi, dan mempertimbangkan realitas sosial ekonomi sehingga menghasilkan keputusan tepat sasaran. Jadi apakah kebiasaan membaca tetap relevan bagi seorang pemimpin? Tulis di kolom komentar ya. Share juga video ini ke pemimpin kamu yang gak suka membaca.